Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Artikus Mas Rio Pardana. Saya dari jurusan Prodi Sistem Informasi dengan nomor NIM 0554706889, yang dimana kali ini saya akan mengajarkan tugas 2 jaringan komputer, yang dimana kita sudah diberikan soal yang harus kita praktek ya. Nah, di sini kita akan praktik perintah cmd pada Windows ya. Yang pertama di sini ada cd, digunakan untuk berpindah direktori atau folder. Coba kita klik cd, semisal documents, untuk documents. Nah, dia akan otomatis pindah ke dalam documents. Setelah itu kita akan coba CLS. CLS itu digunakan untuk membersihkan tampilan command prompt. Jadi yang sebelumnya ada bertumpuk-tumpuk, CLS otomatis akan dihapus. Nah, fungsinya menghapus semua tampilan perintah sebelumnya pada layar cmd. Yang ketiga, kita akan menggunakan CLS / tanda tanya, yang dimana digunakan untuk melihat bantuan penggunaan perintah CLS. Clear the screen. Nah, di sini fungsinya yaitu menampilkan informasi dan cara penggunaan perintah CLS, gitu ya. Nah, di sini juga ada nomor 4. Di sini ada dir / tanda tanya, yang dimana digunakan untuk melihat penggunaan perintah dir. Untuk dir / tanda tanya, fungsinya menampilkan opsi dan parameter dari perintah dir. Kita enter. Nah, tampilannya seperti ini ya. Kita clear dulu ya. Nah, selanjutnya kita akan masukkan ipconfig. ipconfig digunakan untuk melihat alamat IP komputer. Nah, fungsinya itu menampilkan informasi IP address, subnet mask, dan default gateway. Kita ipconfig ya. Nah, di sini menampilkan IP address, subnet mask, dan gateway seperti itu. Lalu ada ipconfig /all. Nah, di sini digunakan untuk menampilkan seluruh konfigurasi jaringan. Contoh ipconfig /all. Fungsinya yaitu menampilkan detail jaringan seperti hostname, physical address, MAC, terus ada DHCP, DNS server, dan IP address. Oke, kita cek. Di sini ada IP address benar. Terus di sini ada subnet mask-nya. Terus ada DHCP servernya ya, DHCP server. DNS-nya ini DNS server. Terus ada hostname-nya juga ya. Ini ada physical address atau MAC, MAC. Terus ada hostname-nya ya. Oke, hostname-nya ini hostname. Stop. Oke. Lanjut, kita clear dulu. Selanjutnya kita akan mencoba nomor 7, yaitu ipconfig / tanda tanya. ipconfig / tanda tanya. Ini digunakan untuk melihat bantuan perintah ipconfig. Fungsinya yaitu menampilkan seluruh opsi pada perintah ipconfig. Oke, kita coba. Nah, seperti ini ya untuk tampilannya. Lanjut, kita clear dulu. Kita lanjut nomor 8, yaitu ada ipconfig /release. Nah, di sini digunakan untuk melepas alamat IP yang sedang digunakan. Contoh ipconfig release. Fungsi memutuskan sementara koneksi IP dari DHCP server. Oke, kita tes. Nah, tampilannya seperti ini ya, disconnected langsung ya, untuk sementara. Setelah itu ada nomor 9 ya. Setelah itu ada ipconfig /renew.
Nah, ini digunakan untuk meminta alamat IP baru. Oh, jadi yang ini itu tadi untuk menghapus alamat IP kita, dan ini kita akan mendapatkan alamat IP baru DHCP ya. Nah, fungsinya memperbarui IP address dari DHCP server. Kita otomatis mendapatkan IP baru. Nah, di sini seperti ini tampilannya. Oke, kita klik lagi. Kita lanjut nomor 10, yaitu ada ipconfig/display DNS. Nah, ini digunakan untuk melihat change, digunakan untuk melihat cache atau sampahnya DNS ya. Oke, fungsinya yaitu menampilkan daftar DNS yang tersimpan pada komputer. Oh, cache itu penyimpanan ya, berarti yang udah kita gunakan DNS-nya ya. Ini ada banyak banget seperti ini, terus Ethernet, terus seperti ini ya, seperti ini ada banyak ya. Oke, kita lanjut nomor 11. Kita lanjut nomor 11, yaitu ada namanya ipconfig/plus/DNS. Nah, digunakan untuk menghapus cache pada DNS ya, berarti menghapus yang tadi banyak itu, membersihkan cache DNS agar pencarian domain diperbarui. Seperti itu. Oke. This IP configuration successful, passed the DNS recover cache. Oke, cache. Oke, udah berhasil ya. Langsung kita lanjut nomor 12, yaitu ada namanya ipconfig/register DNS. Nah, ini digunakan untuk mendaftarkan ulang DNS. Fungsinya memperbarui registrasi DNS komputer ke server jaringan. Oke, langsung kita tes start. The request operation requires elevation. Oke, lanjut nomor 13, kita ping. Nah, di sini digunakan untuk mengajak koneksi jaringan ke host lain, contoh ping google.com. Nah, fungsinya mengukur koneksi dan waktu respon jaringan. Kita ping Google ya, google.com. Nah, dia reply and page-nya, terus time-nya, TTL-nya jalan semua, jadi dia normal berjalan ya. Oke, lanjut kita nomor 14, yaitu net start. Nah, ini digunakan untuk melihat koneksi jaringan aktif. Fungsinya, nah, ini kita lakukan dulu. Nah, oke, fungsinya yaitu menampilkan daftar koneksi TCP atau UDP yang sedang aktif. Oke, kita langsung tes active connection. Oke, berhasil ya. Kita clear dulu. Nah, lanjut kita nomor 15, yaitu tracer. Tracer itu digunakan untuk melacak jalur koneksi ke tujuan tracer google.com, contoh ya, google.com seperti ini. Fungsinya yaitu menampilkan jalur atau hub yang dilewati paket data menuju server tujuan. Oke, ini udah benar. Kita lanjut ke nomor 16. Nomor 16 kita lanjut ping. Ping gabungan fungsi ping dan tracer. Contoh ping google.com. Fungsinya menganalisis kualitas jaringan dan jalur koneksi. Seperti itu. Oke. Lanjut, kita nomor 17, NS log up.
digunakan untuk mencari informasi DNS satu domain. Contoh, nslookup google.com. Fungsinya mengetahui IP address dari sebuah domain. Oke. Lanjut kita ke nomor 19 ya berarti ya, 19. Sebentar. 18 kita belum. 18 di mana kita tulis Nets. Nets itu digunakan untuk konfigurasi jaringan melalui CMD Nets. Fungsi masuk ke mode konfigurasi jaringan Windows. Coba kita cek. Seperti ini aja ya. Nets aja. Oke, lanjut kita ke nomor 19. Root ya, digunakan untuk melihat atau mengatur routing jaringan. Contoh root free. Coba kita root free. Oke, ini kita bisa mengecek ya alamat IP-nya. Lanjut kita nomor 20 yang terakhir. Net digunakan untuk manajemen jaringan dan user. Contoh net user. Fungsi menampilkan daftar user pada komputer. Oke, kita tes. Net user account for desktop, administration ID. Oke, ini udah benar. Oke, cukup sekian penjelasan video tugas 2 jaringan komputer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.